Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you this morning? Okay, I hope you can keep healthy and always in good condition. Oke, anak mister semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAS. Oke, ya. Nah, kira-kira apa saja materi untuk kisi-kisi pada minggu ini? Nanti kita akan bahas. Oke, sebelum itu mari kita berdoa, mudah-mudahan lancar pelajaran kita pada hari ini dan berkah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, kembali lagi bersama Mr. Mizi dalam pelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi atau rangkuman dari PAS. Jadi nanti setelah melihat video ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Tapi terlebih dahulu menonton video penjelasan ini atau rangkuman ini agar nanti persiapan PAS-nya maksimal. Oke ya. Baik, materi kita pada hari ini ada kebugaran jasmani, ada pencaksilat, senam irama, renang. Ya, ada 4 materi yang kita bahas. Pertama, kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani kira-kira? Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Dalam kebugaran jasmani ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, ada latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, pengukuran kebugaran jasmani. Yang keempat, latihan dan rangkuman soal. Ya, contoh ya. Oke, apa itu kebugaran jasmani? Nah, kebugaran jasmani adalah suatu aktivitas tanpa merasa lelah, kemudian mampu melakukan aktivitas yang lain. Ya, ingat itu tanpa merasa lelah yang berlebihan, tapi dia masih mampu untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, apa saja bentuk latihannya? Nah, yang pertama ada lompat tali untuk kekuatan untuk kaki, sit up untuk perut, push up untuk kekuatan untuk lengan, back up untuk kekuatan untuk punggung. Nah, ini lari cepat atau sprint untuk kecepatan. Nah, lari saturan atau lari bolak-balik untuk kelincahan. Bagaimana cara mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang? Nah, yang pertama ini ada menghitung denyut nadi. Denyut nadi ini dihitung setelah kita berolahraga, ya. Jadi nanti ada rumusnya juga ya. Tapi di kelas 6 ini kita hanya mengetahui saja tanpa praktek, apalagi karena kita pandemi ya. Yang kedua, menghitung kekuatan. Ingat cara menghitung kekuatan tadi, ada kekuatan untuk perut, kekuatan kaki, kekuatan untuk lengan, kekuatan untuk punggung, ya. Jadi harus betul-betul tahu membedakan bagaimana cara menghitung kekuatan jenis-jenis latihan tadi. Selanjutnya ada menghitung kelenturan. Nah, menghitung kelenturan juga ada jenis-jenisnya ya. Nah, di sini karena kelenturan itu sangat menunjang dalam beraktivitas fisik. Yang keempat adalah mengukur daya tahan. Nah, daya tahan itu bisa diukur dengan beberapa latihan, contohnya bersepeda, berenang ya. Nah, lagi ngetren itu bersepeda. Jogging juga untuk daya tahan. Oke, rangkuman kita pada hari ini tentang kebugaran jasmani adalah yang pertama tentang apa itu kebugaran jasmani, kemudian unsur-unsur ini ada kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Nah, ini setelah kita bahas beberapa bulan yang lalu ya. Nah, ini pengukuran jasmani ini dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi. Nah, yang tadi yang telah kita barusan bahas ya. Ini contoh soal.
Nah, yang perlu anak mister perhatikan di sini adalah eh, kata-kata kunci dari apa itu daya tahan, apa itu kelincahan, apa itu kecepatan, dan apa itu keseimbangan. Nanti baru setelah tahu kita, baru kita jawab kira-kira jawabannya apa. Nah, bisa bacakan kemampuan seseorang untuk mengubah arah. Nah, kata kuncinya adalah mengubah arah dengan situasi secepat mungkin ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, kelincahan. Nih, ya. Ini penjelasannya tentang daya tahan, kelincahan, kekuatan, dan keseimbangan. Kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, Yuni dan Rita melakukan lari berkelok-kelok. Kata kuncinya lari berkelok-kelok. Kira-kira Yuni dan Rita ini melakukan latihan apa ya? Oke, jadi jawabannya adalah C, kelincahan. Lari berkelok-kelok itu disebut dengan lari zigzag ya. Ini penjelasannya. Ya. Kalau latihan tahan bisa jogging, bersepeda, berenang. Kalau kelenturan, peregangan, kecepatan dengan lari sprint. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu pencak silat. Nah, di dalam pencak silat ini ada gerakan lokomotor dan non lokomotor serta variasi dan kombinasi dari pukulan dan tendangan. Apa saja jenis latihannya? Yang pertama adalah latihan gerak non lokomotor, sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan. Ping dengan pukulan dorongan lurus ya. Selanjutnya ada tendangan ya. Sikap pasang kuda-kuda depan, kemudian dengan kuda-kuda samping dengan tendangan T, melangkahkan kaki. Yang ketiga ada kuda-kuda dengan tangkisan. Nah, ini gerakan tangkisannya. Yang pertama adalah kuda-kuda depan, kemudian dengan dan belakang dengan kombinasi tangkisan melangkah mundur ya. Yang keempat ada gerakan hindaran ya. Hindaran seperti itu. Selanjutnya adalah variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non lokomotor. Apa saja jenis gerakannya? Yang pertama adalah gerakan langkah lurus dan berkelok dengan kombinasi lokomotor non lokomotor pukulan. Seperti itu gerakannya ya. Ada kuda-kuda depan dulu, kemudian pukulan bandul, baru pukulan samping. Ini jenis-jenis saja. Yang kedua ada jenis kuda-kuda lurus, pola langkah lurus, baru dikombinasi dengan tendangan ya. Selanjutnya ada pola langkah lurus dengan tangkisan ya, tangkisan. Ini agak sedikit terhalang oleh wajah mister ya. Selanjutnya ini adalah rangkuman tentang pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya terlalu cepat mister menjelaskan, boleh di pause atau dimatikan sebentar videonya lalu dicatat ya. Nah, ini penjelasan tentang lokomotor dan non lokomotor ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, Lina melakukan variasi kuda-kuda depan dan kuda-kuda samping dengan kombinasi serangan tangan. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah kombinasi serangan tangan ya. Lina mengarahkan. Kemudian ada clue yang lain, yaitu mengarahkan dua telapak tangan. Ini menjadi kata kunci kita, dua telapak tangan. Oke, kira-kira gerakan apa? Oke, jawabannya A ya, dorongan. Mengapa kira-kira dorongan? Kira-kira untuk gerakannya seperti ini ya. Karena yang bandulan, tusukan, meninju itu menggunakan satu tangan, sementara dorongan itu tadi menggunakan dua tangan ya. Dua di sini adalah gerak non lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor dalam serangan tangan pada pencak silat. Ingat, serangan tangan ya. Nah, variasi gerak lokomotor dan lokomotornya ya. Di sini kita pilih dulu jawaban yang pertama, kombinasi dorongan ya, ini masuk tangan. Hindaran ini tidak termasuk, tendangan juga tidak masuk. Jadi ada dua jawaban yang mendekati.
Mari kita lihat variasi gerak non lokomotor ya. Ini gerak non lokomotor. Non lokomotor ingat tidak berpindah ya. Nah, sikap tegak, sikap langkah berarti dia berpindah, bukan gerak non lokomotor. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang senam irama ya. Senam irama yang telah kita pelajari ada variasi ayunan lengan dengan kombinasi jalan ya. Ini setelah kita praktikkan. Baik, yang pertama adalah variasi mengayun lengan ke depan dan kombinasi jalan ya. Yang kedua, variasi mendorong dua tangan ke depan dan kombinasi jalan. Yang ketiga, ada variasi gerak menekuk dan mengangkat siku ke samping dan kombinasi melangkah kaki. Oke, B variasi lengan. Ini lengannya. Yang pertama langkah depan dan belakang dengan lengan ke depan. Yang kedua ada kombinasi mengangkat siku ke samping. Yang ketiga ada gerakan menekuk dan mengayun lengan ke samping. Itu jenis-jenisnya saja ya nak. Tapi kita kan telah berpraktek tentang senam irama itu ada gerakan dasar tangan dan gerakan dasar kaki, banyak sekali ya. Nah, ini ada rangkumannya, silakan boleh dicatat ya. Ini juga mempengaruhi dari beberapa soal nanti yang akan Mister kasih. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, hari ini melangkahkan kaki kiri ke depan. Ia menarik kaki kanan dan merapatkan dengan kaki kiri. Kemudian ia melangkahkan kaki kanan ke belakang. Ia juga mengayunkan ayunan lengan ke atas. Gerakan ini menunjukkan Rini melakukan variasi dan kombinasi gerak. Nah, kira-kira apa ya? Nah, jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Nah, kira-kira gerakannya seperti ini. Pertama tadi melangkahkan kaki kiri ke depan, yang menarikkan kaki kanan dan merapatkan kaki kiri. Ya, udah di langkahnya dirapatkan lagi. Kemudian melangkahkan kaki kanan ke belakang. Ya, dia mudah maju tadi, mundur lagi. Kemudian yang menjadi patokan di sini ialah mengayunkan lengan ke atas. Ya, ini ada gerakan ayunannya. Ya, jadi kira-kira gerakan apa yang dilakukan Rini ini? Langkah ke depan dan ke belakang dengan ayunan lengan. Nah, dia tidak ada menekuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang renang. Ada yang masih ingat dengan kata backstroke ini atau renang gaya punggung ya. Nah, renang gaya punggung ini ada penyelamatan dalam air. Ini juga telah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya tentang renang. Yang pertama ada gerakan dasar meluncur, gerakan dasar kaki, gerakan dasar tangan, dan pengambilan nafas ya. Nah, pengambilan nafas ini harus diperhatikan juga. Pengambilan nafas dilakukan dengan mendongakkan kepala posisi sejajar mulut, posisi mulut sejajar permukaan air. Kemudian pengambilan nafas itu dilakukan dengan salah satu lengan menekan ke bawah air supaya kita mendongak ke atas ya tujuannya. Nah, ini rangkumannya. Ya, ini gerakan kaki pada renang gaya punggung. Ya, sini boleh dicatat Mister. Nah, ini cara pengambilan nafas. Ini cara menghindari kecelakaan saat berenang. Nah, rangkuman-rangkuman ini telah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Kalau seandainya masih kurang tentang penjelasan ini, boleh dilihat video tentang renang minggu lalu. Ini contoh soal ya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu Ardian menggerakkan kedua lengan secara bergantian. Nah, kira-kira gerakan yang dilakukan Ardian ini apa? Ya, jadi sudah jelas ya, mengayunkan kedua lengan secara bergantian. Jadi jawabannya C ya. Ini kira-kira fotonya. Yang kedua, cara pengambilan nafas yang benar pada saat renang gaya punggung adalah A. Mengangkat kepala sehingga mulut sejajar permukaan air. B. Mengangkat kepala menengok ke arah kanan kiri. C. Menundukkan kepala. B. Membuka mulut. Nah, ingat yang tadi cara pengambilan nafas itu ada dua tadi ya. Yang pertama mendongakkan atau mengangkatkan kepala sejajar permukaan air. Yang kedua menekan
tangan ke bawah supaya kepalanya terangkat. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini fotonya. Baik, Mister, itulah tadi tentang pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Kalau belum paham, silakan putar kembali videonya. Baiklah, Mister semuanya. Tadi kita telah menyaksikan beberapa penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Nah, kalau Anda Mister kurang paham, boleh diputar ulang lagi video ini. Kemudian untuk nomor konsultasi sama Mister, boleh hubungi Mister secara langsung. Bagaimana dan apa kendala yang dihadapi. Oke, Mister akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.